Melangkah berjalan ke depan. Zagas, welcome back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Ega Pratama ya. Tentunya di channelku ini Ega Pratama Official. Dan ya, ini sudah hari kedua, tanggal 2. Dan semoga di hari ini menjadi hari yang lebih menyenangkan lagi. Dan keesokan harinya kita bisa lepas dalam mengemosikan diri kita menjadi kebahagiaan ya. Wah, berat banget omongannya. Dan ya guys, kali ini aku akan membahas sesuatu hal yang menarik lagi tentang dasarnya nih, bagaimana seseorang akan ataupun alasan mengapa seseorang itu bisa bahagia dan bla 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 lainnya lah. Nanti kita akan bahas di konten kali ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di next video selanjutnya. So guys, jumpa lagi bersama gue Ega Pratama. Dan ya, sebelum kita masuk ke inti videonya, seperti pembahasannya gitu ya, jadi kita sapa-sapa dulu nih ke kalian. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu, semoga panjang umur, dan semoga murah rezeki. Bagi kalian lagi kena masalah, kena musibah, ataupun lagi kena percikan-percikan dunia, semoga cepat terlewati dan bisa kembali lagi normal, dan bisa bahagia selalu dan tertawa selalu. Wah. Dan ya, seperti aku bilang tadi, kali ini aku akan membahas sesuatu hal yang menarik tentang dasar dari Sagittarius. Kenapa Sagittarius dan ada apa dengan Sagittarius? Apa alasan dari Sagittarius? Dan kali ini aku akan bahas tentang tanpa dasar ya. Kalau kita berbahasa tentang tanpa dasar, itu bukan berarti kita tidak memiliki ilmu, pengetahuan dan lain sebagainya, melainkan kita tidak memerlukan alasan apapun untuk kita bisa melakukan sesuatu hal yang positifnya. Tanpa dasar ya. Aku bisa sebutnya tanpa dasar karena sejatinya seseorang akan bisa lepas, seseorang akan bisa benar-benar menjadi dirinya sendiri, yang bisa mengekspresikan bakatnya, seseorang yang bisa benar-benar bahagia los. Karena beberapa belakangan ini aku melihat ada beberapa seseorang yang bahagianya itu dibuat-buat. Dia hanya terlihat happy karena situasinya harus ataupun mengharuskan dia happy gitu ya. Tapi dalam hatinya tuh dia tuh lagi sedih ataupun lagi nggak bersemangat gitu ya. Jadi Sagittarius, kembali lagi ke Sagittarius ya. Sagittarius termasuk zodiak yang bisa dibilang dia tuh lebih suka mengekspresikan emosinya dengan energinya itu bisa berbarengan. Gimana sih bang, maksudnya gini ya, kalian sadar atau tidak sadar ya, seseorang akan bisa total dalam hal apapun itu, pekerjaan, terus kreativitas, itu karena emosinya atau moodnya itu lagi baik, lagi semangat, lagi bener-bener termotivasinya tuh lagi menggebu-gebu gitu ya. Jadi alasan itu yang membuat Sagittarius tuh bisa apa ya, bisa hidup gitu ya. Jadi ya, dan aku bisa mengatakan seperti ini karena aku sering mengalami dalam kondisi yang benar-benar aku tuh nggak bisa ataupun nggak tahu bagaimana dan nggak mengerti mau arah kemana dan harus menjadi apa. Karena apa? Karena itu semua hilang dari diriku ini. Jadi ya, aku merasa bukan hanya aku sendiri, melainkan kalian juga merasakan hal yang sama. Kalian terkadang tuh lupa bagaimana caranya untuk bahagia, lupa bagaimana caranya untuk bisa tertawa, bisa menghibur dan lain sebagainya. Pada sejatinya kita Sagittarius tuh lebih suka melihat orang lain tuh bahagia. Ya, tapi ketika kita ingin melihat orang lain bahagia, tentu saja kita harus membuat diri kita bahagia dulu. Karena emosi yang bisa menyalurkan emosi lainnya, bukan dengan tindakan yang benar-benar memaksa. Kalian pernah lihat nggak seseorang yang memaksa untuk mendekati kalian, ataupun kalian memaksa untuk mendekati seseorang? Alhasil apa? Orang itu akan menjauh. Kalian yang didekati secara terpaksa ataupun dipaksa itu pun akan menjadi ilfeel gitu ya. Jadi itulah hal-hal yang tidak melibatkan hati, tidak melibatkan emosi secara lepas ataupun memaksakan keadaan, itu benar-benar menurut aku nggak cocok, nggak pantas juga ya. Karena sejatinya seseorang itu akan terikat secara emosional. Sejatinya seseorang itu akan terikat dengan rasa sedih, rasa kebahagiaan, rasa benar-benar penasaran, ataupun rasa dimana dia ingin memiliki sesuatu hal ya. Terus tanpa dasar juga seseorang bisa bahagia karena dirinya menginginkan orang lain bahagia. Gini ya, kenapa Sagittarius selalu saja
tidak memerlukan alasan logika untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Karena menurut Sagittarius, logika akan menjadi penghalang ketika ingin berbuat baik. Logika akan menjadi alasan dalam setiap keceriaan Sagittarius. Karena kalau kita memakai logika, yang ada kita hanya membuat diri kita tuh tertahan. Contoh, kalau kita ingin bercanda, kalau kita ingin menghibur, toh semua orang yang kita hibur tidak akan suka dengan kita kan. Kalau kita memakai logika dari awal, nanti kita akan berpikir gini, nanti mereka terhibur nggak ya, nanti mereka ada yang tersinggung nggak ya, nanti mereka bagaimana nggak ya. Jadi hal itu semua yang akan menghambat kita, yang akan menghambat tujuan baik kita. Menghibur itu bukan berarti kita mencela seseorang, tapi lebih ke menata tutur bahasa kita agar kita tuh bisa membantu orang lain tuh bisa tertawa. Obat paling mujarab adalah kebahagiaan. Kalian pernah nggak dengar dokter itu bilang semoga cepat sembuh ya, padahal dia sudah dirawat ke dokter itu udah lama terus dan obatnya pun udah banyak, tapi dokter masih saja bilang semoga cepat sembuh. Kenapa nggak besok sembuh gitu ya? Kenapa nggak memberi kepastian nanti seminggu akan sembuh gitu ya? Karena apa? Karena menurut aku emosi kebahagiaan yang dokter buat agar kamu merasa bahagia, agar kamu merasa semangat lagi, itu yang ditanamkan dalam otak pasiennya agar bisa semangat lagi. Pada dasarnya kebahagiaan adalah obat alami untuk semua penyakit. Kalau kita bahagia, kalau kita benar-benar ingin merasakan kebahagiaan dengan pasangan kita rela menahan ataupun nggak sama sekali merasakan rasa sakit kok. Aku yakin kalian semua pernah mengalami dalam situasi itu. Aku yakin ya. Terus tanpa dasar juga orang bisa membenci ataupun kita bisa membenci seseorang. Kok gitu bang? Ya, karena kita tidak melibatkan lagi-lagi logika kita. Kalau kita melibatkan logika kita untuk membenci seseorang, itu sama saja kita lebih buruk daripada orang yang kita benci. Tapi kalau kita melibatkan perasaan kita melibatkan hati kita melibatkan tentang kalau kita diam, itu akan mengakibatkan orang itu mendapatkan dosa. Lebih baik kita pergi. Itu alasannya. Jadi apapun yang melibatkan emosi secara berlebihan itu benar-benar akan merugikan kalian dalam segi kebencian, dalam segi kebahagiaan juga. Ya, karena menurut aku logika itu terbatas. Yang tidak terbatas adalah hati dan perasaan kalian. Allah menciptakan hati, Allah juga menciptakan logika. Jadi ketika logika kamu sudah mentok dalam urusan hal-hal yang simpel sebenarnya, terus kita pikir berbuat rumit, membuat itu semua rumit. Jadi jangan pernah memakai logika dalam jalan keluarnya lah, dalam solusinya lah, dalam tindakan positifnya lah. Jadi gunakanlah hati kalian. Jangan berpikir bahwa orang lain itu nggak akan suka. Kalau kalian merasakan, kalau kalian merasa aku berbuat baik ini hanya semata-mata ingin orang lain itu tersenyum bahagia, lepaskan aja. Lepaskan, jangan ditahan-tahan. Karena ketika kalian menahan emosi yang akan kalian salurkan, itu nggak akan total nantinya. Yang kalian dapatkan adalah keraguan, terus sifat yang benar-benar tidak seharusnya dikeluarkan, perhitungan contohnya ya, terus dan lain sebagainya ya. Itu kenapa kita harus benar-benar total dalam segi emosional tanpa dasar. Terus ada nih cerita tentang seseorang yang benar-benar tahu bagaimana ketika dirinya tuh tidak diinginkan di satu kelompok ataupun di satu pertemanan. Dia tidak ingin memaksakan keberadaannya tuh diakui lah. Dia tidak ingin memaksakan kehadirannya tuh diakui, tapi dia memikir sebaliknya. Ketika kehadirannya hanya membuat orang itu mendapatkan dosa, karena kan gibah, karena kan membuli seseorang itu kan dosa ya, karena itu semua akan mengakibatkan dosa. Lebih baik orang itu pergi. Dan kadang pemikiran orang-orang seperti ini tuh sulit untuk dipahami, karena orang-orang yang menghina, mencaci, memaki, terus menindas itu nggak akan paham dengan orang-orang yang lebih memikirkan dirinya sendiri dan orang lain agar tidak berbuat dengan tindakan yang kurang enak gitu ya. Jadi ya sulit untuk kita bahas secara
secara tutur bahasa, melainkan kalau secara emosional mungkin bisa. Jadi untuk kalian yang merasa dikucilkan, jangan pernah merasa dikucilkan. Anggap saja mereka itu bukan lingkungan kamu, orang-orang itu bukan teman sejati kamu, orang-orang itu hanya tamu yang numpang lewat. Kita sebagai tuan rumahnya berhak memilih untuk menghargai tamu atau mengusir tamu, ataupun diam agar tamu itu pergi dengan sendirinya. Oke, thank you untuk kalian semua yang sudah nonton, like, comment, subscribe, dan aku minta maaf jika ada salah kata, kalimat, perbuatan, ataupun hal-hal menyinggung kalian di luar sana, karena aku hanya bisa melakukan apa yang aku bisa, aku hanya bisa melakukan apa yang aku tahu dan aku mengerti. Dan ya, ini semua atas izin Allah Subhanahu wa taala tentunya, karena tanpa atas izin beliau aku tidak akan bisa membuat konten sampai sejauh ini dan sampai sekonsisten ini ya. Karena ya aku hanya manusia biasa, aku juga pernah lalai, aku juga pernah merasa malas, aku juga pernah merasa bosan dalam aktivitas yang flat ini, karena aku kan di rumah aja nih, nggak ada aktivitas lainnya, jalan-jalan dan lain sebagainya, karena terhalang oleh keadaan ya, sehingga aku hanya bisa memaksimalkan ini ya. Itu sajalah. Oke, kita jumpa lagi di next video selanjutnya. Yang pertama di sini undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangeran Sagitarius, bye bye.